Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Randa dari Universitas Kadiri jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan formulasi sediaan tablet pirosikam. Definisi tablet. Tablet adalah sediaan bentuk padat yang mengandung substansi obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya dapat diklasifikasikan sebagai tablet atau tablet kompresi. Karakteristik tablet. Yang pertama, harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Yang ketiga, keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Keempat, keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Kelima, waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan. Keenam, harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Ketujuh, bebas dari kerusakan fisik. Kedelapan, stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama selama penyimpanan. Kesembilan, zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Kesepuluh, tablet memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Keuntungan dan kerugian sediaan tablet. Keuntungan. Yang pertama, dapat diproduksi dalam skala besar. Dan yang kedua, memiliki ketepatan dosis. Yang ketiga, bau dan rasa yang tidak enak dapat disamarkan dengan penyalutan. Yang keempat, pemakaian dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kerugian. Yang pertama, bahan aktif dengan dosis besar dan tidak komprensibel sulit dibuat tablet. Yang kedua, omset lebih lama dibandingkan dengan sediaan lainnya. Yang ketiga, kesulitan menelan untuk anak-anak dan orang lanjut usia. Pirosikam. Pirosikam adalah obat golongan NSAID yang digunakan untuk meredakan gejala reumatoid arthritis seperti rasa nyeri, pembekakan, serta peradangan yang terjadi pada sendi dan otot. Karakteristik pirosikam. Bobot molekul 331,35, struktur C15, H13, N3, O4S. Pemerian serbuk putih kuning atau coklat terang atau kuning terang, tidak berbau dan bentuk monohidrat berwarna kuning. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, asam encer, pelarut organik sedikit larut dalam alkohol dan larutan alkali berair. Penyimpanan dalam wadah tertutup dan tidak tembus cahaya. Fungsi analgesik, antiinflamasi, nonsteroid, anti radang kuat, antipiretik, serangan encok. Konsentrasi 0,5. Alat dan bahan. Alat yang pertama, alat seperangkat alat gelas. Yang kedua, timbangan digital. Yang ketiga, mesin keempat tablet. Yang keempat, alat uji kekerasan. Yang kelima, alat uji kerapuan. Yang keenam, jangka sorong. Yang ketujuh, ayakan 14 dan 16. Yang kedelapan, stopwatch. Yang kesembilan, spektrofotometer UV vis. Yang kesepuluh, oven. Yang ke-11 pH meter. Selanjutnya bahan. Bahan yang pertama piroksikam, yang kedua polisorbat 80, yang ketiga laktosa, yang keempat talc, yang kelima mg stearat, yang keenam polivinil pyrrolidone atau PVP, yang ketujuh HCl 37%, yang kedelapan etanol, yang kesembilan aquades. Prosedur pembuatan. Penentuan formula. Dibuat 4 formula tablet pirosikam dengan variasi penambahan polisorbat 80 masing-masing 0%, 1%, 3%, dan 5% seperti tabel yang di bawah ini.
Pembuatan granul pirosikam. Granul pirosikam dibuat dengan metode granulasi basah. Tahap pembuatannya adalah: yang pertama, pirosikam polisorbat 80, talk, mg stearat, PVB, dan laktosa ditimbang sesuai jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, pirosikam, laktosa, dan PVB dicampur hingga homogen. Kemudian ditambahkan etanol sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa yang dapat dikepal. Kemudian ditambahkan polisorbat 80 sesuai dengan rancangan formula masing-masing hingga merata dan homogen. Massa ini kemudian diayak dengan ayakan 14. Yang ketiga, granul yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai kering. Yang keempat, setelah kering, granul diayak lagi dengan ayakan 16. Selanjutnya ditambahkan mg stearat, talc, dicampur hingga homogen sampai terbentuk massa siap gempa. Pembuatan tablet. Granul yang sudah jadi ditambahkan magnesium stearat, talc, kemudian dicampur hingga homogen. Pengempa massa tablet menggunakan mesin tablet single punch dengan mengatur ukuran dan bobot massa tablet yang sudah diujikan sebelumnya. Apabila pengaturan alat telah selesai, granul yang sudah siap kemudian digempa dengan cara dimasukkan melalui hopper dan mesin pengempa tablet mulai dijalankan. Parameter yang dibuat konstan dengan pengempa tablet ini adalah berat total masing-masing tablet 200 mg dan kekerasan tablet dikendalikan berada pada kisaran 4-10 kg. Setelah jadi, dilakukan uji sifat fisik tablet pirosikam yang meliputi: yang pertama, keseragaman ukuran. Sejumlah 20 tablet dari setiap formula diukur diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong, kecuali dinyatakan lain. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Yang kedua, keseragaman bobot. Sejumlah 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu ditimbang satu persatu, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tablet, kemudian dicocokkan dengan tabel persentase penyimpanan bobot yang diizinkan. Yang ketiga, kekerasan tablet. Sebuah tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus pada harness tester, mula-mula pada posisi 0. Kemudian alat diputar pelan-pelan hingga tablet pecah. Kemudian dibaca skala yang dicapai pada tablet saat pecah atau hancur. Kerapuan tablet. Sejumlah 20 tablet dibebas debukan, ditimbang dalam neraca analitik yang dinyatakan sebagai M1. Kemudian dimasukkan ke dalam variabilator. Alat dijalankan selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Setelah 4 menit atau 100 kali putaran, tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan lagi dan ditimbang yang kemudian dinyatakan sebagai M2. Kerapuan tablet merupakan selisih berat tablet sebelum yang diuji. Tidak boleh berkurang lebih dari 1% dari berat awal tablet awal uji. Berikut adalah contoh rumus dari kerapuan tablet. Yang kelima, uji waktu hancur. Waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Peralatan uji waktu hancur terdiri dari rak keranjang yang mempunyai 6 lubang yang terletak vertikal di atas ayakan 10. Selama percobaan tablet diletakkan pada tiap lubang keranjang. Kemudian keranjang tersebut bergerak naik turun pada medium air dengan kecepatan 29-32 putaran per menit. Waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Disintegrasi terjadi sempurna jika sudah tidak ada partikel tablet kecuali penyalut yang masih tertinggal di atas ayakan. Berikut pembahasan uji keseragaman bobot. Hasil uji keseragaman bobot menunjukkan tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata.
lebih besar dari 7,5% atau 185-215 mg, dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 15% atau 170-230 mg. Artinya, semua formula tablet memenuhi syarat uji keseragaman bobot berdasarkan Pharmacopeia Indonesia edisi 3. Keseragaman bobot dikatakan baik apabila mempunyai koefisien variation atau CV kurang dari 5%. Semakin kecil nilai CV, maka variasi bobot akan semakin kecil dan dapat menghasilkan tablet yang seragam. Hasil perhitungan CV keempat formula menunjukkan besarnya kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa semua formula memenuhi persyaratan. Harga CV paling besar yaitu 3,698% pada formula 2 dengan konsentrasi polisorbat 80 sebanyak 1%, sedangkan CV paling kecil yaitu 2,394% pada formula 1 dengan konsentrasi polisorbat 80 sebanyak 0%. Uji keseragaman ukuran. Analisis dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat formula memenuhi persyaratan uji sifat fisik keseragaman ukuran tebal dan diameter tablet pirosikam karena masih dalam rentan yang diizinkan. Diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Didapatkan hasil bahwa semua formula tablet memiliki diameter yang sama yaitu 0,81. Namun tebal tablet tiap formula berbeda-beda. Nilai tebal tablet tertinggi yaitu sebesar 0,345 pada formula 1 dan nilai tebal tablet terendah sebesar 0,308 pada formula 3. Uji kekerasan tablet. Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 4 formula tablet memenuhi persyaratan kekerasan tablet, yaitu kekerasannya berada dalam rentan 4-8 kg. Nilai kekerasan tablet tertinggi didapatkan pada formula 1 sebanyak 4,9 kg, dan nilai kekerasan tablet terendah didapatkan pada formula 4, yaitu sebesar 4,35 kg. Formula yang tidak mengandung polisorbat 80 mempunyai kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan formula yang mengandung polisorbat 80. Uji kerapuan tablet. Hasil uji friabilitas menunjukkan bahwa pada formula 1 tidak memenuhi syarat friabilitas tablet, di mana kerapuhannya lebih dari 1%. Hal ini dimungkinkan sifat dari granul tablet formula 1 yang paling lembab mengemukkan bahwa friabilitas dipengaruhi oleh kandungan air dari granul. Uji waktu hancur. Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 4 formula tablet memenuhi persyaratan waktu hancur tablet, yaitu kurang dari 15 menit. Dari tabel menunjukkan bahwa formula yang mengandung polisorbat 80 mempunyai waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan formula yang tidak mengandung polisorbat 80. Dalam hal ini, bahan obat yang bersifat hidrofon dengan adanya penambahan surfaktan bila bersentuhan dengan air akan lebih mudah dibasahi karena surfaktan sifatnya menurunkan tegangan permukaan. Akibatnya tablet menjadi lebih mudah hancur. Semakin tingginya konsentrasi polisorbat 80 pada formula, maka semakin cepat waktu hancur tablet setelah dilakukan uji waktu hancur. Nilai waktu hancur terlama yaitu sebesar 8,038 menit didapatkan pada formula 1 dan nilai waktu hancur tercepat sebesar 7,298 menit didapatkan pada formula 4.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.